Tuan Suami yang Kejam ditulis oleh autor Mickey Mouse 24 dan Sayonara Chan sebagai pengisi suara. Episode 130, TSYK 127. Selamat mendengarkan semuanya. Bip bip bip. Mobil Mercedes-Benz memasuki jalan menuju gerbang mansion yang berjarak kurang lebih 3 km. Namun suara klakson sudah menggema, seolah orang yang mengendarai sedang kesetanan. Sampai gerbang yang menjulang tinggi yang biasanya terbuka otomatis, kala mobil-mobil milik mansion terdeteksi oleh sensor berjarak 10 meter dari gerbang, kini terbuka manual oleh para pengawal. Beberapa pengawal berdiri menghadang. Mereka mengenali mobil tuan muda mereka, namun kelakuan kali ini sangat mencurigakan. Jangan sampai mobil tuan suami dicuri oleh orang jahat yang menyerang mansion. Si pengendara memang di pikirannya hanya ada sang istri, mengabaikan beberapa pengawal yang menghadang. Bahkan kecepatan laju mobilnya tak menurun. Ia menerobos semua pengawal itu. Beruntung para pengawal cekatan, sehingga bisa bergulir untuk menghindar. Kurang lebih 1 km jarak gerbang dari rumah utama, para pengawal dengan berlari kencang mengejar mobil Mercedes-Benz itu yang tak memelankan lajunya. Belum sempat para pengawal mencapai mobil Mercedes-Benz warna hitam pekat itu, bunyi klakson dari arah belakang menggema. Sebuah mobil Alphard dari arah belakang dengan laju tak kalah kencang menerobos masuk gerbang, membelas kerumunan pengawal di tengah-tengah jalan. Sedang para pengawal makin gelagapan mengejar dua mobil yang kini berhasil terparkir asal di depan rumah utama. "Diam di tempat!" seru para pengawal mengeluarkan senjata api. Ia terdorongkan ke arah dua mobil itu. Pintu kursi kemudi mobil Mercedes-Benz terbuka. Si pengemudi menundukkan telinga dan mengabaikan aksi para pengawal. Begitu juga pintu penumpang mobil yang Alphard ikut terbuka, menyusul turun dan membuat para pengawal menaludah kasar dan berkeringat dingin. Segera menurunkan senjata. Mereka menunduk hormat memohon maaf. Dan tak peduli, ia segera berlari memasuki rumah. Prasetyo menanggapi para pengawal dengan mengibaskan tangan, agar rombongannya bubar. Ia kemudian mengikuti putranya memasuki rumah utama. Mata keduanya membulat melihat kejadian depan mata. "Jangan menyentuh istriku! Apa yang kau lakukan pada menantuku, Maya?" teriak keduanya bersamaan. Daniel berlari memasuki ruang keluarga, sedang Prasetyo berjalan lebar dan megap. Rahangnya mengeras melihat istrinya yang tengah mencengkram lengan menantunya, yang tengah terduduk di lantai dengan memegang perutnya. Alicia dan Maya terjingkat dengan suara menggema ayah dan ayah itu. Sontak, mereka menoleh dengan ekspresi terkejut dengan kedatangan keduanya secara bersamaan, dan tiba-tiba juga dengan raut ayah mengeras penuh amarah. Daniel menyentak kasar tangan ibunya yang berjongkok memeluk Alicia. "Au!" ringis pelan Maya. Tangannya sakit disentak kasar oleh putra kesayangannya, namun hatinya jauh lebih sakit mendapat perlakuan tak sopan dari anaknya. Terasa sesuatu dalam dadanya diremas kuat hingga ia susah bernafas. Air matanya memang dari tadi mengalir karena momen harunya bersama menantunya kini mengalir lagi. "Nak," ucapan lirih Maya terpotong kala Prasetyo tiba di dekatnya dan mencengkram tangannya. "Kamu memang wanita tak berhati, Maya. Kamu mencelakai menantu dan calon cucu kami sendiri." Desis Prasetyo menatapnya nangis istrinya. "Ayah, aku gak habis pikir. Kemana jalan pikiran kamu itu? Tidakkah kamu merasa sangat jahat, Maya? Kamu wanita berat iblis." Prasetyo berucap sambil mengupas tubuh Maya ke belakang hingga ia terjemput di sofa. "Maya, jika diagnosa medis ia sudah tahap sekarat. Bayangkan, ia mendapat perlakuan kasar dari anak kandungnya dan mendapat perkataan kasar dari suaminya. Ia merasa dunianya hancur. Baru kali ini ia mendapati rasanya tak dihargai dan tak diterima kehadirannya, apalagi oleh orang tercinta. Rasanya dadanya tertusuk beribu 9 tajam dan ditetesi perasan jeruk. Pedih tak terkira. "Tenang sayang, aku di sini," umam Daniel menenangkan istrinya. Ringis Alicia memejamkan mata, sementara tangannya berada di perut. "Hei, kenapa? Ada apa? Apa ada yang sakit?" tanya Daniel beruntun setelah melepas pelukannya. Ia meneliti tubuh istrinya. "Perutmu, ada apa dengan anak kita sayang?" tanya Daniel mulai panik. Pak Wis dan para ajudan Alicia berlari masuk ke ruang keluarga. Mereka sontak membelahkan mata melihat apa yang terjadi di sana. Bukannya tadi semuanya dalam keadaan damai sebelum mereka diperintahkan pergi dari sana? Lalu apa ini? Apa yang terjadi? Nyonya besar menangis di sofa, dan tuan besar berdiri menatap penuh amarah dan kecewa pada sang istri. Sedang nyonya muda mereka terduduk di lantai dengan tuan muda memeluknya dengan raut wajah khawatir. "Nyonya muda," liris Jeff, salah satu ajudan Alicia, merasa bersalah karena telah meninggalkan nyonya muda mereka. "Panggil dokter putri sekarang," perintah Daniel. "Ibu puas, aku sudah berusaha memaklumi sikap ibu selama ini pada Dara. Karena takut durhaka melawan ibu.
Tapi tidak lagi untuk sekarang. Asal ibu tahu, dunia aku adalah darah. Ia sakit, aku jauh lebih sakit, ucap Daniel panjang lebar menatap sinis pada sosok yang telah melahirkan ke dunia 28 tahun silam, terduduk tak berdaya di atas sofa, mendongak dengan mata berkaca-kaca. Daniel lelah akan sikap ibunya yang tak kunjung menerima sang istri. Nak, berhenti membuat pembelaan, Bu. Aku mencintai istriku. Dunia aku adalah dirinya. Aku bahkan rela ibu tak menganggap diriku sebagai Tuan! Alicia memotong ucapan Daniel. Ia menangkup rahang Tuan suaminya dengan jari-jari lentiknya agar melihat ke arahnya. Kenapa Tuan malah memarahi ibu? Tanya Alicia dengan bibir gemetar. Hah? Ibu? Beo kedua pria beda usia itu. Tuan besar dan Tuan muda pada jahat sama ibu. Pecah sudah tangis Bumi dan tak tahu situasi. Entahlah ia merasa kasihan melihat ibu mertuanya baru saja berbaikan dengannya, malah dimarahi dan dibentak-bentak. Hei sayang! Dan dengan kelakapan, ia kembali mendekap sang istri untuk meredakan tangisnya. Prasetyo mengerja bingung. Ia menatap heran sang menantu. Maya. Hatinya tentu jelas oleh sakit, dituduh sedemikian rupa meski ia dibenarkan. Memang semua tuduhan itu pernah ia lakukan tempo lalu, sebelum ia berdamai dengan takdir dan menerima Alicia sebagai menantu satu-satunya. Menantu yang kini telah mencuri putranya dan mencuri hatinya sendiri. Ya, Maya telah jatuh hati pada sosok gadis ini. Ia telah menganggap Alicia adalah putrinya juga. Ia menyayangi wanita muda yatim piatu itu. Oke para pendengar semua, sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampai semua. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download AudioTune.